Selamat pagi adik-adik. Apa kabar hari ini? Sehat? Puji Tuhan. Adik-adik, hari ini adalah pertemuan pertama kita. Maka Ibu akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama Ibu Marsalaini Clarita Kali. Adik-adik bisa menyapanya dengan sebutan Ibu Lani. Oke. Adik-adik, itu saja perkenalan singkat dari Ibu. Sebelum kita mulai kegiatan belajar mengajar, Ibu harap tolong memperhatikan kebersihan. Jika ada sampah, tolong dipungut dan dibuang pada tempatnya. Oke, terima kasih. Oke adik-adik. Adik-adik, Ibu minta kesediaan salah satu dari adik-adik untuk memimpin kita dalam doa. Oke, kita berdoa. Amin. Oke adik-adik, sekarang Ibu akan absen. Maria Yuvintilia Keron. Oke. Arianti Palan. Oke. Maria Mitandiga. Oke. Berarti semua hadir ya adik-adik? Oke. Adik-adik, Ibu harap adik-adik tetap mempertahankan kehadiran seperti ini ya. Oke, terima kasih. Adik-adik, hari ini kita akan belajar tentang pasar persaingan sempurna dan tidak sempurna. Sebelum kita masuk ke materi inti, Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Oke, yang pertama, siswa mampu mendefinisikan pasar persaingan sempurna. Yang kedua, siswa mampu mendefinisikan ciri-ciri pasar persaingan sempurna. Dan yang ketiga, siswa mampu mendeskripsikan jenis-jenis pasar persaingan tidak sempurna. Oke, sekarang kita akan masuk pada materi awal. Sudah siap adik-adik? Oke. Adik-adik, sebelum kita masuk ke materi inti, Ibu mau tanya dulu. Siapa yang di sini seringkali pergi belanja ke pasar? Ya. Yang pastinya semua sudah ya adik-adik. Kalau begitu Ibu mau tanya, apa itu pasar? Ayo, siapa yang bisa menjawab? Ya, Yufi silakan. Ya, betul sekali. Jawaban dari teman adik-adik itu betul. Adalah tempat atau sistem di mana penjual dan pembeli bertemu untuk melakukan transaksi jual beli barang dan jasa. Adik-adik, pasar juga memiliki banyak sekali bentuk. Salah satunya adalah pasar persaingan sempurna. Nah, pasar persaingan sempurna itu sendiri merupakan suatu bentuk pasar di mana terdapat banyak penjual dan pembeli yang menjual produk yang serupa atau homogen, sehingga tidak ada satupun pelaku pasar yang dapat mempengaruhi harga pasar. Ini ditentukan oleh mekanisme pasar, yaitu interaksi permintaan dan penawaran. Yang selanjutnya tentang ciri-ciri pasar persaingan sempurna. Ibu mau tanya, siapa yang di sini bisa menyebutkan ciri-ciri dari pasar persaingan sempurna? Oke, silakan. Ya, betul. Ada lagi? Ya, betul. Ada lagi? Ya, betul sekali. Yang pertama, banyak penjual dan pembeli. Di pasar ini terdapat banyak penjual dan pembeli sehingga tidak ada satu pihak pun yang bisa mengendalikan harga karena jumlah yang sangat banyak. Misalkan, di pasar tradisional banyak penjual yang menjual cabai dan banyak juga pembeli yang membeli cabai tersebut. Paham? Oke. Ciri yang kedua, produk yang homogen. Artinya, barang yang dijual di pasar ini bersifat seragam atau tidak memiliki perbedaan kualitas dan merek. Pembeli tidak memiliki preferensi terhadap produk dari suatu penjual tertentu. Contohnya, beras dengan jenis yang sama itu tidak hanya dijual di pasar, melainkan banyak juga yang dijual di toko dengan kualitas yang serupa. Yang ketiga, tidak ada hambatan keluar masuk pasar. Ada yang bisa menjelaskan? Oke, silakan Adik Yanti. Ya,
Betul sekali. Jawaban dari adik-adik itu betul. Jadi, regulasi yang ketat atau biaya pasar yang sangat besar membuat persaingan tetap tinggi. Paham? Oke. Kita akan lanjut yang keempat, informasi yang sempurna. Oke. Ada lagi yang bisa menjawab? Atau yang bisa menjelaskan? Oke. Adik Okran, silakan. Ya, betul sekali. Pembeli dan penjual memiliki informasi yang lengkap mengenai harga dan kualitas produk di pasar, sehingga tidak ada pihak yang mengambil keuntungan lebih dengan menyembunyikan informasi. Misalnya, jika harga sayur di suatu lapak terlalu mahal, maka pembeli bisa pergi ke lapak lain dengan harga yang lebih murah. Ciri yang kelima adalah harga ditentukan oleh mekanisme pasar. Artinya begini adik. Karena banyak penjual dan produk yang seragam, harga ditentukan berdasarkan interaksi antara permintaan dan penawaran. Contohnya seperti ini adik-adik. Jika banyak orang membeli telur, harga telur tersebut bisa naik. Jika jumlah telur tersebut semakin banyak, maka harga telur tersebut bisa turun. Oke, kita lanjut. Yang keenam, tidak ada campur tangan pemerintah. Ada yang bisa menjelaskan? Ya, silakan. Ya, betul sekali. Adik-adik, di dalam pasar persaingan sempurna, pemerintah tidak ikut dalam mengatur harga pasar atau produksi, di mana harga murni tersebut diatur oleh mekanisme tanpa adanya subsidi atau regulasi yang ketat. Contohnya seperti ini adik-adik. Harga bawang di pasar itu akan berubah-ubah tergantung musim, bukan karena peraturan dari pemerintah. Paham adik-adik? Oke. Kalau begitu kita akan lanjut ke materi selanjutnya, yaitu tentang jenis-jenis pasar persaingan jenis-jenis pasar persaingan tidak sempurna. Sebelum kita masuk ke materi baru, Ibu mau tanya dulu. Siapa yang di sini bisa menyebutkan jenis-jenis pasar persaingan tidak sempurna? Ayo, siapa? Ya, betul sekali. Ya, betul. Adik-adik, jawaban dari teman-teman itu benar. Pasar persaingan tidak sempurna itu terdiri dari 5 jenis. Yang pertama, pasar monopoli. Nah, dalam pasar monopoli ini hanya ada satu produsen atau penjual yang menguasai pasar karena tidak ada persaingan, di mana perusahaan tersebut bisa menetapkan harga karena tidak ada alternatif lain bagi konsumen. Paham adik-adik? Contohnya seperti ini adik-adik. PLN sebagai satu-satunya penyedia listrik di Indonesia. Oke? Pasar oligopoli. Nah, pasar oligopoli adalah pasar yang dikuasai oleh beberapa perusahaan besar yang biasanya mereka memiliki produk yang mirip dan persaingan terjadi dalam bentuk inovasi, promosi, atau harga. Contohnya seperti ini adik-adik. Indosat dan XL. Oke, yang ketiga tentang pasar monopolistik. Oke, di sini Ibu mau tanya dulu. Siapa yang di sini bisa menjelaskan apa itu pasar monopolistik? Ayo, silakan, Okran. Ya, betul sekali. Adik-adik, jawaban yang diberikan oleh teman adik-adik ini benar. Monopolistik adalah pasar yang memiliki banyak sekali penjual, masing-masing menawarkan produk yang berbeda meskipun dalam kategori yang sama. Misalkan seperti ini, mana diferensiasi produk menjadi kunci persaingan dalam pasar monopolistik. Contohnya seperti produk sabun dengan berbagai merek seperti Lifebuoy, Lux, dan Dove. Oke?
Oke, yang keempat tentang pasar monopsoni. Adik-adik, siapa yang di sini bisa menjelaskan apa itu pasar monopsoni? Ayo, siapa yang tahu? Ya, betul sekali. Pasar monopsoni adalah situasi di mana hanya ada satu pembeli yang menguasai pasar sementara ada banyak penjual. Ini membuat pembeli memiliki kendali atas harga. Contohnya seperti itu, hanya bisa menjual hasil panennya kepada pabrik gula tertentu. Oke, yang kelima tentang pasar oligopsoni. Ada yang bisa menjelaskan apa itu pasar oligopsoni? Tidak ada? Oke, Ibu akan menjelaskan apa itu pasar oligopsoni. Pasar oligopsoni adalah pasar yang didominasi oleh beberapa pembeli besar yang berhadapan dengan banyak penjual kecil. Baik adik-adik, sekian dari pembelajaran kita hari ini. Sebelumnya mungkin ada pertanyaan yang ingin ditanyakan? Kalau tidak ada, Ibu punya 2 tugas untuk adik-adik kerjakan dan dikumpulkan minggu depan. Oke, soal yang pertama, jelaskan pengertian dari apa itu pasar persaingan sempurna. Dan soal yang kedua, coba adik-adik sebutkan jenis-jenis pasar persaingan tidak sempurna. Oke, Ibu minta salah satu dari adik-adik untuk pimpin kita dalam doa. Amin. Oke, sekian dari pertemuan kita kali ini. Sampai jumpa di minggu depan.